semangatnya 30%. Yang di tengah semangatnya 10%. Sisanya saya berapa persen? 20%. Ayo kita gabungkan jadi satu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekretaris mana? Siapa yang tidak hadir sekretaris? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita sudah diberikan rezeki sehat, ya kan? Sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari materi kita pada hari ini, ya kan? Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa agar pada kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu kepada ketua kelas, Marcel, tolong pimpin kita untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita kan udah praktikum ya. Kita sudah merangkai alat, merangkai komponen elektronika. Apa rangkaiannya? Rangkaian seri ya, dan paralel. Kombinasinya namanya Ibu tanya dulu pada rangkaian paralel. Ini Ibu tanya pada aplikasinya pada kehidupan kita sehari-hari. Siapa? Faiza. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apakah lampu di kelas kita ini dirangkai secara paralel atau seri? Jadi lampu di kelas kita ini bisa kita lihat dari terangnya kan sama. Jadi lampu di kelas kita ini dirangkai secara paralel. Dan Ada peralatan di rumah nggak? Peralatan listrik di rumah? Ada Bu. Ada apa nak? Di rumah ada apa aja? Ada kipas, TV, kulkas, setrika, pemanas nasi. Itu rangkaiannya dirangkai secara apa? Bagaimana Indah? Secara apa tadi Indah? Paralel. Peralatan listrik kita di rumah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi nanti kita ambil sampel ya, kan udah Ibu kasih tahu pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tolong dicek dulu listrik di rumah berapa watt, ya kan? Berapa watt daya dari PLN, berapa tegangannya, ya? Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya kan? Kita akan mempelajari tentang kelanjutan daripada rangkaian pembatasan listrik, yaitu tentang hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Ya, kita juga akan mempelajari mengenai daya listrik di rumah kita masing-masing. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Jadi kamu nanti akan praktikum lagi menganalisis hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Yang kedua, membuktikan keterkaitan hukum Kirchhoff dalam pemakaian listrik di rumah. Apa keterkaitannya? Lalu yang ketiga, menganalisis hubungan daya listrik dengan pemakaian peralatan listrik di rumah. Peralatan listrik di sini semua punya nggak di rumahnya? Daya listrik dari PLN ya, yang 450 watt. Ada apa lagi? Kalau sekolah kita ini 1.300 atau lebih? Lebih. Kalau kantor sekolah itu nggak bisa 1.300. 1.300 900 watt itu 450 watt itu setelah rumah tangga ya. Jadi nanti kita analisa ini apa ini? Pakai apa kalian? Pakai token atau enggak? Berapa kamu biaya listriknya nanti setiap bulan? Berapa mama bayar listrik kamu? Mencapai 500.000? Sekitaran itu ya? Nah, baik. Ya, nanti kita akan menghitung ya. Nah, sebelumnya coba simak dulu video pembelajaran yang disajikan ini. Tapi kan daya rumah kita sedikit, masih sangat kuat. Ini coba ada sedikit, ada resiko, ada kulkas, ada setrika, lampu lagi nyala sama-sama kita juga. Dan kita. Nah, kita coba video, ya. Oke. Ini dia. Tadi video tadi ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan daya listrik di rumah?
Tegangannya 220 volt. Kalau gitu siapa yang bisa mencari arusnya? Siapa yang bisa mencari arusnya? Silakan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Pasca. Berapa arus yang mengalir di rumah Pasca jika daya yang mengalir di rumah Pasca itu adalah 900 watt. Jadi seperti yang sudah kita tonton di video, ketika kita akan menginstalasi listrik di rumah, petugas PLN akan menanyai kita berapa daya yang akan dialiri ke rumah kita. Pada rumah Pasca daya yang mengalir adalah 900 watt. Sedangkan tegangan yang mengalir adalah 220 volt. Untuk mencari daya, rumusnya adalah tegangan dikali kuas arus. Lalu untuk mencari kuas arus, rumusnya adalah P atau daya per tegangan. Dari yang sudah kita ketahui, daya yang mengalir adalah 900 watt, tegangan yang mengalir 220, sehingga kuat arus yang mengalir di rumah Pasca berapa teman-teman? 1,09 atau sama juga dengan 4,1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rumah Pasca adalah 4,1 ampere. 4,1 ampere inilah nanti yang akan dibagi-bagi ke peralatan listrik yang ada di rumah Pasca. Udah tahu ya tadi ya, hukum Kirchhoff ini penerapannya adalah dalam bentuk pemakaian peralatan listrik di rumah. Jadi kurang lebih seperti ini cara menghitungnya. Ya kan, nanti kita coba praktekkan. Jadi kalian bisa nanti menghitung, kalian data dulu peralatan apa yang ada di rumah kalian masing-masing, kalian hitung. Kalau peralatan itu AC, kulkas, TV, lampu, 10 biji lampunya, ya kan? Ada lagi mesin cuci, ya kan? Ada lagi yang lain-lainnya lagi, blender, ada microwave, ya kan? Ada kipas angin. Sekali serentak kita hidupkan, sanggup nggak? Kira-kira sanggup nggak? Tidak. Kenapa tidak sanggup? Coba satu ya, kenapa tidak sanggup? Karena daya listriknya di rumah itu iya, daya listriknya tidak di rumah tidak cukup. Jadi dari praktikum ini nanti kita bisa tahu solusinya apa mengatasi semua ya. Oke. Peralatan listrik ini jumlahnya 1535 watt. Cukup apa tidak kalau yang tersedia? Kapasitas daya listrik di rumah itu berapa? 900 watt. Kamu berapa tadi Pasca? 900 watt. Kalau ini peralatan listrikmu bisa nggak? Nggak. Kenapa? Daya listrik yang kurang itu. Karena Daya listrik yang di rumah kurang itu. kurang daya listrik di rumah 900 watt. Sementara peralatan listriknya ya 1535 watt. Jadi harus lebih dari iya. Tentu dengan daya listrik segini ya, tagihan listrik kita juga naik. Nggak mungkin 100.000 lagi setiap bulannya, bisa mencapai 1 juta lebih. Ya kan, tergantung dari pemakaian kita. Ya kan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di gambar ini? Ya, silakan. Jadi komponen yang ada pada gambar bisa kita lihat pada rangkaian seri, komponen-komponennya adalah lampu dan juga baterai. Sedangkan pada rangkaian paralel bisa kita lihat ada lampu dan juga baterai. Sedangkan dan juga lampunya bisa juga diganti dengan resistor. Iya. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan arus yang masuk pada satu
percabangan sama dengan jumlah keluar arus yang keluar dari titik percabangan. Ya, jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. I1 6 ampere, I2 2 ampere, berarti I3-nya 4 tambah 2. Nah, 6 ya, berarti I masuknya 6 ampere, I keluarnya 6 ampere. Ya kan? Bisa? Kalau gitu, siapkan kertas kalian 1 lembar. Saya mau mengevaluasi kalian dulu. Assessment kepada kalian. Kertasnya dibagi 2 ya. Lihat. Ada assessment kognitif di sini dan pemahaman kalian. Siapa cepat dan tepat itu yang mendapat nilai. Jadi ada penilaian pengetahuan di sini ya. Menurut hukum 1 Kirchhoff, berapakah I3 dan I5? Soal yang kedua, berapakah I? Berapakah I? Yang ini nanti dulu. Ini saya simpan dulu soalnya. Cukup jawab ini dan ini. Berapakah I? 10 pengumpul pertama nilainya A. Siap? Oke, ayo. Marcel A, 9 orang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Habis A. B. Ya. Oke, habis B. C. Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah potensial yang naik dan yang turun pada sebuah rangkaian tertutup atau loop. Jadi rangkaian tertutup namanya loop ya. Sama dengan 0. Jadi sigma V sama dengan 0. Ini disebut hukum 2 Kirchhoff. Jadi Vs sama dengan, ini V total ya, V1 tambah V2 tambah V3 sampai Vn. Ya kan? Kalau kita pindahkan dia, jadi ini nanti sama dengan 0. Untuk itu kita akan membuktikan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff ini. Siap untuk praktikum? Siap. Kesepakatan kelas yang pertama. Bisakah kalian bekerja dengan tertib? Siap. Bisa kalian bekerja dengan penuh semangat? Siap. Bisa. Bisakah kalian bekerja sama dengan baik dengan temannya? Siap. Bisa. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mau ngetes dulu konsentrasi kalian. Kalau ibu bilang begini, ya kan? Gaya Newton, kecepatan meter per sekon, jarak meter. Jadi saya sebut namanya. Marcel. Massa kilogram. Waktu sekon. Joel. Tegangan volt. Tegangan volt. Si Raymond. Usaha Joule. Betul. Inside. Kecepatan meter per sekon. Iya. Kecepatan meter per sekon. Oh iya. Tegangan volt. Damai. Suhu Kelvin. Vincent. Gaya Newton, Raffi. Daya watt. Imelda. Daya watt. Intensity. Hambatan Ohm. Oke. Kita udah punya kelompok kerja. Untuk yang silakan menuju kelompok. Ya, kepada ketua kelompok tolong diambil peralatan yang suka dikumpul. Yang ada apa yang tadi ditanya. Oke, ini pikirkan dulu ya. Kita siap melakukan praktikum? Siap.
LKPD kalian masing-masing ya. Yang rapi karena ini ya. Dan datanya juga harus tepat. Silakan mulai dari sekarang, silakan bekerja menurut instruksi di LKPD. Dijelaskan oleh teman saya Septia. Dari penjelasan itu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa I yang masuk atau kuat arus yang masuk ini sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, di sini saya akan membuat soal, misalkan V-nya itu sama dengan 10 volt, tegangannya itu 10 volt, dan R1 sama dengan 5 ohm, hambatan yang kedua 10 ohm, dan hambatan yang ketiga 2 ohm. Nah, diketahui juga bahwa kuat arus yang masuk sama dengan 8 ampere. Maka kita mencari I2, I3, dan I4. I2-nya sama dengan V per R2. V-nya kan tadi sudah diketahui bahwa itu 10 dan R2-nya sama dengan 5. 10 bagi 5 berapa teman-teman? 2. Nah, maka kuat arus yang berada pada resistor yang kedua ini adalah 2 ampere. Selanjutnya kuat arus di resistor yang ketiga V per R3 sama dengan 10 per 10 berapa teman-teman? 1. Nah, selanjutnya I4 sama dengan 10 per 20 V per R4 sama dengan 10 per 2. 5 ampere. Maka bisa kita tuliskan I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4, 8 ampere sama dengan 2 ampere tambah 1 ampere tambah 5 ampere. 2 ditambah 1 3 tambah 5 8. Maka terbukti bahwa hukum satu Kirchhoff menyatakan tadi I masuk sama dengan I keluar. Sekian dari kesimpulan yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Izin bertanya, dengan praktik kita kemarin kan ada kita mengapakan rangkaian paralel. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa pada kuat arus pada I1, I2, dan I3 itu berbeda? Bisa dijelaskan? Nah, kuat arusnya mengapa bisa berbeda? Karena resistornya berbeda, karena hambatan di setiap rangkaian itu berbeda. Jadi kuat arusnya itu berbeda. Tapi kalau misalkan resistornya ini sama, bisa jadi kuat arusnya itu juga sama. Oke. Jadi kesimpulannya dari hukum satu Kirchhoff menyatakan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum mereka tadi ya, yang telah mereka laksanakan akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selamat pagi teman-teman. Nah, dari hasil praktikum kami tadi,
Kami menerapkan pengaplikasian untuk penggunaan daya dan tegangan itu pada peralatan-peralatan yang ada di rumah. Pertama kita alat-alatnya dulu. Yang pertama ada rice cooker. Kita simbolkan aja dengan RC. Kemudian ada televisi, ada kulkas, ada kipas angin, ada setrika, ada AC, dan ada lampu. Nah, untuk pengaplikasiannya sudah mengetahui bahwa jumlah masing-masing alat elektronik ini bernilai 50 watt, 150 watt, 200 watt, 100 watt, 90 watt, 22 watt, dan 150 watt. Nah, untuk menghitung biaya listrik yang akan kita keluarkan, kita pertama harus mencari KWH-nya dulu. Mana cara mencari KWH? KWH itu sama dengan jumlah watt dikali jumlah jam yang kita gunakan, yang selama kita gunakan alat elektronik tersebut. Nah, misalnya rice cooker 50 watt. Sudah pasti kita menggunakan rice cooker selama 24 jam penuh, sehingga kita bisa memasukkan kebersamaan 50 watt dikali 24 sama dengan 1200 WH. Dan untuk TV itu 150 watt kita biasa memakai TV setelah pulang bekerja atau apa. Jadi di rumah saya memakai TV selama 6 jam dalam sehari, sehingga didapatkan 900 watt per jam. Nah, untuk kulkas kita menggunakannya selama 24 jam. Untuk KL kita mengaktifkannya selama 24 jam, sehingga kita bisa memasukkan persamaan 200 kali 24 sama dengan 4800 WH. Nah, setelah kita mendapatkan atau mencari jumlah WH dari masing-masing alat elektronik, kita bisa menjumlahkannya 14.215 WH itu kita bagi 1000, sehingga kita mendapatkannya sebagai 14,2 kWh. Nah, untuk harga 1 kWh di masa sekarang ini adalah 1.352 per 1 kWh. Sehingga untuk mengetahui jumlah listrik yang akan kita bayar, kita harus mengalihkan jumlah kWh dengan jumlah harga yang tertera pada PLN, sehingga kita bisa memasukkan persamaannya 14,2 dikali 1.352 rupiah, sehingga didapatkan harganya 11.908 untuk 1 hari. Dan untuk dikalikan dalam 1 bulan itu dikali 30, sehingga jumlah tagihan 18.908 dikali 30 sama dengan 567.240. Sehingga untuk jumlah tagihan yang harus dibayar Ethan dalam per bulan untuk memenuhi listriknya adalah 567.240 rupiah. Oke. Kita ya, jadi sudah bisa menghitung tagihan listrik untuk rumahnya. Ya, yang lain juga bisa kan? Bisa. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau tampil? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Nah, pada sebuah rangkaian tertutup sederhana ini
mempunyai sebuah loop. Bisa searah dengan arah jarum jam, bisa juga berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita misalkan di sini searah dengan arah jarum jam. Kan kita sudah tahu kalau di sini putar positif, di sini putar negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi kalau loopnya searah jarum jam, di sini maka dia bertanda positif. Jadi Pi AB ditambah Pi BC tambah Pi CD ditambah Pi DA sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan menjadi sigma Pi sama dengan 0. Yang berarti pada rangkaian tertutup ini semua energi listrik itu tidak ada yang terbuang. Semua diserap dan semua digunakan. Makanya dia sama dengan 0. Oke. Ya. Kita telah melakukan presentasi. Untuk itu silakan alat-alat praktiknya dikembalikan ke tempatnya. Ya, silakan. Dan KPD-nya juga dikumpulkan sama Ibu. Tadi kita semua sudah melakukan percobaan. Ya kan? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari semua percobaan yang telah kita lakukan tadi? Kesimpulan untuk hukum satu Kirchhoff itu bahwa I masuk sama dengan I keluar. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2, kesimpulan yang bisa ditarik bahwa sigma F sama dengan 0. Artinya setiap aliran listrik pada ruangan yang tertutup itu tidak terbuang, digunakan di tempat yang saja. Oke, lalu bagaimana dengan penerapan daya listrik di rumah? Sudah bisa kalian menghitungnya? Sudah ya? Ya, sudah ya. Jadi peralatan listrik harus sesuai juga dengan kapasitas daya listrik yang ada di rumah. Oke, sudah bisa dikumpulkan alat-alat praktikumnya. Silakan dikembalikan ke meja Ibu. Sekarang waktunya kita untuk evaluasi. Jadi Ibu sudah mengambil nilai psikomotor kalian, sudah mengambil sikap kalian selama pembelajaran. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana nilai pengetahuan kalian. Silakan dikeluarkan kertasnya. Oke teman-teman, agar kita makin semangat hari ini, mari kita ice breaking. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tepit-tepit suara sepatu kuda. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Kalian paham? Kalian mengerti? Tujuan pembelajaran kita sudah kalian pahami semuanya? Kalian senang hari ini? Apakah kalian termotivasi belajar hari ini? Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rangkaian AC. Ya, untuk itu terima kasih hari ini telah mengikuti pembelajaran fisika dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua.